sahabat Imania, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam kondisi terbaik ya, dimanapun dan apapun aktivitas kamu saat ini. Pada kesempatan kali ini, Imania Tim akan memberikan review desain rumah sekaligus interiornya pada salah satu proyek kami yang berlokasi di BSD Tangerang Selatan. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya di channel Imania Design Studio agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari review desain dari Imania Tim. Karena kami akan mengadakan program desain gratis untuk rumah dan interior impian kamu bagi para sahabat Imania yang sudah subscribe dan rajin memberikan komen-komen terbaik di setiap channel kami. Nah, programnya seperti apa? Sabar ya, nanti akan kami umumkan segera. Sekarang mari kita sama-sama simak dulu review rumah yang satu ini. Mudah-mudahan kamu mendapatkan inspirasi untuk rumah impian kamu setelah menjelajahi setiap sudutnya. Let's go guys! Sekarang kita bedah satu persatu dulu ya. Kita mulai dari denahnya. Luas lantai satu rumah ini adalah 185 meter persegi, meliputi seluruh ruangan termasuk carport yang cukup untuk parkir 2 mobil. Ruangan di lantai 1 terdiri dari ruang tamu, kamar tidur anak yang terletak di bagian depan, dapur kotor, pantry sekaligus ruang makan, ruang keluarga yang cukup besar untuk berkumpul bersama, kamar tidur utama juga berukuran cukup lega yaitu 6x6 meter, berikut area walk-in closet yang terpisah. Setiap kamar tidur dalam desain rumah ini memiliki kamar mandi sendiri loh, sehingga tidak rebutan ya kalau pagi-pagi mau mandi. Untuk area lantai 2 terdiri dari 5 ruangan, yaitu ruangan bermain anak, ruang kerja, ruang santai berikut musola, ruang crafting, dan area servis kamar tidur ART yang diakses dari ruang dapur kotor lantai 1. Yang paling atas adalah area jemur yang langsung dapat diakses dari area servis. Di area ruang jemur ini juga diletakkan tangki air untuk kebutuhan pemakaian air di seluruh rumah. Nah, sekarang kita lihat potongan dari tampak kiri dan tampak kanan rumahnya ya. Dari sini terlihat penampakan keseluruhan ruangan berikut interiornya dengan lebih jelas. Pada potongan rumah dari sisi kiri di lantai 1, terlihat area taman belakang, pantry atau dapur bersih, dan ruang tamu di bagian depan rumah. Di sini juga terlihat ruang jemur di bagian paling atas rumah yang juga digunakan untuk penempatan toren air. Pada lantai 2-nya, terlihat ruangan kerja pada bagian depan, ruang santai di bagian tengah ruangan lantai 2, dan ruang crafting di bagian belakang rumah. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat dari potongan bangunan di sisi kanan rumahnya ya. Pada potongan sisi kanan rumah yang terlihat di lantai 1, terletak kamar tidur anak di bagian depan, area ruang keluarga pada bagian tengah ruangan, dan kamar tidur utama di bagian paling belakang rumah. Untuk lantai 2-nya, sama ya, dari potongan posisi kirinya, yang berbeda hanya di bagian depan terdapat kamar bermain anak yang bersebelahan dengan ruang kerja. View ruangan pada potongan-potongan ini kelihatannya belum terlalu jelas ya guys. Tenang aja, agar kamu lebih dalam menyelami semua interiornya nantinya terlihat seperti apa, ikuti terus ya videonya. Sekarang kita mulai ya dari fasad atau tampak depan rumah ini. Tampak depan rumah ini diadopsi dari konsep desain arsitektur American Style, dipadukan dengan gaya minimalis modern. Desain jendela pada rumah menggunakan ornamen garis-garis membentuk kotak-kotak yang menyerupai model desain arsitektur American Style. Aplikasi batu alam pada sebagian besar dinding fasad memberikan nuansa alami dan natural, sehingga walaupun rumah besar tapi tetap terlihat memberikan kesan yang ramah dan nyaman untuk dilihat.
Kanopi carport dibuat ringan dengan menggunakan bahan kayu solid merbau yang tahan air. Pada bagian atasnya ditutup dengan kaca agar tidak tembus air saat hujan. Panel dindingnya dibuat dengan aksen garis-garis seperti papan-papan yang ditumpuk sejajar, sehingga semakin membuat kental nuansa American Style yang sering kita lihat di film-film barat ya. Atap rumah ini berbentuk model pelana dengan kemiringan dua sisi, yaitu ke depan dan ke bagian belakang rumah. Atap pelana adalah konsep model atap yang sederhana tapi tetap terlihat mewah. Atap model ini dapat meminimalisasi kebocoran karena minim tekukan dan lekukan pada jurai pertemuan atapnya. Rangka atap terbuat dari baja ringan ditutup dengan genteng beton warna hitam. Simple, minimalis, ramah, dan mewah menjadi satu kesatuan dalam konsep desain atap keseluruhan pada rumah ini. Pintu masuknya terbuat dari besi baja motif kayu yang kuat, ringan, dan tentunya tahan rayap. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumah ya. Di balik pintu utama, kita langsung disambut dengan pemandangan ruangan yang luas tanpa sekat. Di sini terdapat ruang tamu yang langsung berhubungan dengan ruang keluarga yang cukup besar yang bisa dipakai duduk-duduk dan santai sekeluarga. Pada arah timur terdapat pantry dan ruang makan tanpa sekat, sehingga keseluruhan ruangan ini terlihat menjadi lebih besar dan luas ya. Pantry didesain dengan konsep klasik modern, terbuat dari bahan multiplex di finishing dengan cat duko dipadukan dengan HPL motif kayu. Karena tidak ada sekat antar ruangan, saat kamu duduk sambil makan di meja makan, kamu masih dapat menyaksikan acara TV yang terdapat di kredensa TV ruang keluarga. Dan bahkan dari pantry pun kamu masih dapat nonton TV loh, walaupun terlihat sedikit jauh. Tepat di sebelah pantry terdapat dapur kotor yang dapat diakses langsung dari carport dan merupakan akses menuju area servis di lantai 2. Area dapur kotor ini biasa digunakan untuk memasak makanan yang berat, sehingga untuk menghindari polusi asap dan bau, ruangannya dipisahkan dengan pantry. Di bagian depan yang bersebelahan dengan pantry terdapat kamar tidur anak. Interior kamar anak ini berkonsep furniture gaya Mediterranean dengan warna-warna natural sehingga membuat kamar lebih nyaman dan sejuk untuk istirahat. Dinding kamar mandinya dicat hijau toska dipadukan dengan warna keramik putih, lengkap dengan meja wastafel dan bathtub untuk berendam ya. Sekarang kita beralih ke area belakang rumah. Pada area belakang rumah terdapat taman berukuran 6x6 meter. Cukup luas ya untuk tempat bermain anak-anak, sementara ayah dan bunda memperhatikan dari kamar tidur utama yang langsung bersebelahan.
Kamar tidur langsung menghadap arah taman dengan kaca-kaca besar dan luas, sehingga terasa lega di dalamnya. Lantainya difinish dengan vinil motif kayu seperti ruangan-ruangan lainnya sehingga menciptakan nuansa ruangan yang betul-betul natural dan rileks ya. Di balik panel dinding tempat tidur terdapat pintu rahasia menuju walk-in closet dan kamar mandi. Walk-in closetnya dibuat memanjang sepanjang ukuran kamar ya. Jangan takut baju kamu lecek deh, karena space untuk tempat bajunya dijamin cukup, ditambah aksesoris pakaian lainnya. Bahan material walk-in closet terbuat dari kayu lapis difinish dengan HPL. Di ujung belakang walk-in closet terdapat kamar mandi utama yang tidak terlalu besar, lengkap dengan meja wastafel dan kloset gantung dan area shower yang dindingnya dibuat dengan glass block ke arah taman agar mendapat penerangan alami dari sinar matahari. Nah, sekarang kita beralih ke lantai 2 ya. Tapi sebelumnya kita mampir sebentar ke kamar mandi tamu di bawah tangga dulu. Kamar mandi bawah tangga ini dioptimalkan dengan kabinet penyimpanan yang cukup besar di bawah wastafel untuk menyimpan perlengkapan bersih-bersih cadangan ya. Keramik dindingnya didesain dengan perpaduan motif geometris dan floral sehingga terlihat lebih ceria walaupun ukuran kamar mandi ini terbilang kecil. Nah, ini nih yang unik guys. Pada undakan tangga yang di bagian bawah terdapat perosotan untuk bermain anak-anak. Wah, kalau begini bisa ajak teman-teman tetangga nih untuk main bareng. Begitu naik dari tangga ke lantai 2, kita langsung menjumpai area yang tidak kalah luas dengan ruangan yang di bawah. Tapi sebelumnya, kita telusuri dulu ruang kerja yang persis bersebelahan dengan tangga naik. Ruang kerja ini tidak terlalu luas, tapi cukup nyaman untuk satu orang. Tidak banyak perabot yang terdapat di ruangan ini, hanya lemari dan meja kerja berbentuk L. Tapi pemandangannya guys ke arah jendela, membuat nyaman berlama-lama kerja di sini. Di sebelahnya terdapat ruang bermain sekaligus ruang belajar anak. Karena penghuni rumah ini memiliki anak yang masih seumuran balita, maka interior ruang belajarnya dibuat mirip dengan taman kanak-kanak, baik dari warna maupun desainnya. Di sisi ini terdapat rak mainan yang besar sehingga mainannya bisa rapi tersusun dengan baik. Di dalam ruangan bermain ini juga terdapat rak-rak buku untuk menempatkan berbagai macam buku bacaan untuk anak-anak dan fungsi penyimpanan lainnya. Sengaja kami buat juga rak-rak penyimpanannya yang tingginya disesuaikan dengan tinggi anak, sehingga anak bisa secara mandiri mengambil dan merapikan kembali buku atau mainan mereka saat sudah selesai digunakan. Di dalam ruangan ini juga terdapat kamar mandi anak yang didesain warna-warni seperti pelangi yang ceria agar anak-anak rajin mandi.
Nah, ini dia guys, area ruangan santai dan ruang baca yang lumayan luas di lantai 2 digabung dengan musola. Membuat kita jadi rajin baca buku ya, sambil santai dan gak lupa sholat. Persis di sebelah area ini terdapat ruang crafting yang terletak di bagian belakang rumah. Ruang crafting ini disediakan untuk siapapun yang gemar mengasah keterampilan dan kreativitas dalam mengisi waktu luang di rumah. Lengkap dengan lemari yang besar ditambah kabinet dan meja untuk kerajinan tangan. Juga rak buku pohon yang unik, Imaniatin yakin pasti akan banyak menciptakan inspirasi dan karya luar biasa yang lahir dari ruangan ini. Tidak lupa pula, kamar mandi khusus juga disiapkan di ruangan ini agar gak jauh-jauh ya kalau mau ke toilet, terutama saat lagi dapat ide yang besar. Sekarang sudah selesai deh kita menjelajahi lantai 2-nya. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya, kita ke area servis yuk. Untuk menuju area servis harus melalui tangga yang terdapat di dapur kotor. Area ini terletak di lantai 2, tapi tidak terhubung langsung dengan ruangan lainnya. Pada area ini terdapat kamar tidur ART, kamar mandi, dan rooftop yang dimanfaatkan sebagai ruang jemur dan tempat penampungan air. Area jemur ini dilindungi oleh kanopi polikarbonat yang tembus sinar matahari agar pakaian yang dijemur dapat cepat kering tapi tetap terlindung dari air hujan. Nah guys, sekian review desain proyek rumah tinggal karya Imania Desain kali ini. Sampai ketemu di review selanjutnya ya. Kamu yang pengen banget didesainkan gratis seperti ini oleh Imania Desain, jangan lupa subscribe dan rajin-rajin komen. Juga share video ini ke teman-teman kamu. Semoga kamu yang terpilih untuk didesainkan gratis rumahnya oleh Imania Desain ya. Sampai jumpa.